warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang uji tuki. Uji tuki digunakan untuk menentukan batas signifikansi perbandingan antara rata-rata. Kemungkinan peneliti untuk mendapatkan interval kepercayaan untuk perbedaan rata-rata dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Di sini ada contoh kasus uji tuki, yaitu seorang peneliti ingin membandingkan penjumlahan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko-toko tertentu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu cara memasukkan uji tuki ke dalam SPSS. Dan yang kedua yaitu mengetahui berapa rata-rata penjumlahan keempat handphone tersebut. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut? Dan yang terakhir yaitu menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Di sini ada tabel atau data penelitian yang telah dikumpulkan. Dalam tabel ini ada pengelompokan dari handphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Cara memasukkan ke dalam SPSS. Yang pertama, buka aplikasi Passway. Di sini ada tampilan data view. Lalu kita akan ke variable view. Di sini terdapat ada name. Di name kita isikan variabel X, lalu enter. Kemudian tulis variabel Y, lalu enter. Pastikan desimalnya kita dinolkan ya, dua-duanya di variabel X dan variabel Y. Setelah itu di kolom label untuk variabel X kita tulis merek, dan di kolom Y kita tulis penjualan. Untuk value-nya di variabel X kita masukkan. Pada value, klik pada bagian none, maka akan muncul kotak dialog value labels. Untuk kotak value isikan 1, kemudian pada kotak label isikan Samsung, lalu klik add. Kemudian isikan lagi 2 untuk kotak value dan isikan Oppo untuk kotak label. Lalu klik add, begitupun seterusnya sampai keempat merek handphone terinput pada kotak value label dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mengisikan data, kita klik data view di pojok kanan bawah. Isikan pada kolom. Mengisikan data, klik data view di pojok kanan bawah. Isikan pada kolom X diisi 1 mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan nomor diisikan 2 untuk nomor 11 sampai 20. Selanjutnya, isikan angka 3 dari mulai nomor 21 sampai 30. Yang terakhir, isikan 4 pada nomor 31 sampai 40. Kemudian, untuk yang variabel X-nya, untuk yang kolom X-nya, kita isikan data-data yang telah tersedia. Untuk angka 1, kita isikan data dari penelitian Samsung. Untuk yang angka 2, kita isikan dari Oppo. Dan yang ketiga, kita isikan dari Vivo. Dan yang terakhir, kita masukkan data dari yang merek Lenovo. Setelah data selesai diinput, selanjutnya kita klik analyze yang ada di atas. Kita cari compare men's. Setelah itu klik one y ANOVA yang bawah sendiri.
Selanjutnya akan muncul kotak one way ANOVA. Pindahkan variabel penjualan Y ke kolom dependent list. Lalu, pindahkan variabel merek X ke dalam faktor. Langkah selanjutnya, di post hook, maka muncul kotak dialog one way ANOVA post hook multiple comparison. Pilih yang 2K, kemudian continue. Selanjutnya, klik option, maka akan muncul kotak dialog one way ANOVA option. Berikan tanda centang pada deskriptif dan homogeneity of variance. Lalu, klik continue. Setelah selesai cara-cara seperti itu, kita klik OK. Maka, terdapatlah hasil output dari data-data yang telah kita masukkan. Yang pertama, di sini terdapat rata-rata penjualan keempat handphone. Berdasarkan output SPSS tersebut, dapat dilihat perbedaan rata-rata atau median penjualan dari keempat handphone dengan rincian sebagai berikut. Pertama, rata-rata penjualan handphone merek Samsung sebesar 45,30. Kedua, rata-rata penjualan handphone merek Samsung sebesar 41,10. Ketiga, rata-rata penjualan handphone merek Samsung sebesar 39,00. Dan yang terakhir, rata-rata penjualan handphone merek Samsung sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone merek Samsung, yakni dengan angka sebesar 45,30. Penjelasan yang kedua yaitu perbedaan rata-rata penjualan analisis atau analisis NOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih besar 0,05, maka rata-rata sama. Jika nilai signifikasi lebih kecil 0,5, maka rata-rata tidak sama atau berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikasi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut adalah berbeda secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS di bagian Test of Homogeneity of Variance, diperoleh angka Levin statistis sebesar 2,508 dengan signifikasi atau probabilitas sebesar 0,074, sehingga nilai signifikansi 0,074 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sekian dari tutorial SPSS uji 2K yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.